Baik, sebelum kita memasuki materi farmakonutrisi, lebih bagusnya kita mengerti apa sih itu sebenarnya farmakonutrisi. Baik, farmakonutrisi adalah kombinasi antara farmakologi ilmu obat dan nutrisi yang bertujuan untuk mendukung proses penyembuhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien, khususnya yang mengalami kondisi kronis ataupun yang kritis. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu contoh nutrisi dalam farmakonutrisi yang akan dibawakan oleh Neza Fatma Aulia. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang farmakonutrisi yang mengenai contoh nutrisi dalam farmakonutrisi. Yang pertama yaitu glutamin. Glutamin adalah asam amino esensial untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dan penyembuhan jaringan, dan sangat penting untuk kesehatan saluran pencernaan dan sering digunakan pada pasien dengan luka bakar. Berikutnya, arginin. Arginin membantu produksi oksida nitrat yang memperbaiki sirkulasi darah dan mempercepat penyembuhan luka. Digunakan pada pasien yang membutuhkan perbaikan jaringan cepat seperti pada kasus bedah atau luka kronis. Selanjutnya, asam lemak omega 3 memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, membantu mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan jantung. Sering diberikan kepada pasien dengan kondisi inflamasi kronis dan penyakit jantung. Berikutnya, nukleotida adalah komponen dasar dari DNA dan RNA yang diperlukan untuk pertumbuhan sel dan penyembuhan jaringan. Digunakan dalam nutrisi enteral atau parenteral untuk pasien dengan kebutuhan pertumbuhan jaringan yang tinggi seperti pada bayi prematur. Selanjutnya, antioksidan atau vitamin C dan vitamin E. Antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Vitamin C misalnya berperan penting dalam sintesis kolagen yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Sementara vitamin E melindungi membran sel dari kerusakan. Sering diberikan kepada pasien dengan stres oksidatif tinggi seperti pada pasien yang mengalami trauma berat atau infeksi. Berikutnya, selenium. Selenium adalah mineral yang penting untuk fungsi enzim antioksidan dalam tubuh dan digunakan untuk pasien dengan defisiensi yang dapat terjadi pada kondisi kritis atau dalam perawatan intensif. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya yang mengenai contoh nutrisi dalam farmakonutrisi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Velsi dengan berjudul manfaat dan tantangan dalam farmakonutrisi. Ini saya akan membahas mengenai manfaat utama dan tantangan dari farmakonutrisi. Manfaat utama dari farmakonutrisi yaitu 1. Peningkatan hasil klinis. Farmakonutrisi dapat memperbaiki respon tubuh terhadap penyakit dan cedera dengan memberikan zat gizi yang mendukung fungsi imun, mempercepat penyembuhan luka, dan mengurangi peradangan. Misalnya, nutrisi yang mengandung omega 3, glutamin, atau arginin dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. 2. Pengurangan waktu. Perawatan di rumah sakit dengan mempercepat pemulihan dan mengurangi komplikasi. Farmakonutrisi dapat membantu pasien pulih lebih cepat sehingga mengurangi durasi perawatan di rumah sakit. 3. Peningkatan kualitas hidup pasien. Farmakonutrisi dapat membantu menjaga atau meningkatkan status gizi pasien yang berdampak pada peningkatan energi, memperbaiki fungsi fisik, dan mendukung kesejahteraan emosional. Sedangkan untuk tantangan utama farmakonutrisi yaitu 1. Keterbatasan penelitian. Meskipun ada bukti yang mendukung manfaat farmakonutrisi, penelitian dalam bidang ini masih terbatas dan seringkali belum cukup kuat untuk membentuk pedoman klinis yang konsisten. 2. Biaya yang tinggi. Nutrisi khusus yang digunakan dalam farmakonutrisi seringkali mahal, terutama yang diperkaya
dengan zat bioaktif tertentu seperti omega-3, glutamin, atau arginin. 3. Kebutuhan untuk penyesuaian individual. Setiap pasien memiliki kebutuhan gizi yang unik berdasarkan kondisi medis, status nutrisi, usia, dan faktor lainnya. Penyesuaian farmakonutrisi yang efektif memerlukan pendekatan yang sangat individual, yang seringkali memerlukan keterlibatan ahli gizi klinis, dokter, dan tim perawatan lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu dampak kekurangan nutrisi dalam farmakonutrisi yang akan dibawakan oleh Nur Afni. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa dampak dari kekurangan nutrisi dalam farmakonutrisi. Yang pertama yaitu kekurangan glutamin, penurunan kekebalan dan penyembuhan luka yang lambat. Dampaknya yaitu glutamin sangat penting untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dan mempercepat penyembuhan luka. Kekurangannya yaitu glutamin dapat menyebabkan penyembuhan luka yang lambat, peningkatan risiko infeksi, dan kerusakan pada saluran pencernaan. Yang kedua yaitu kekurangan arginin, gangguan penyembuhan jaringan dan sirkulasi darah. Dampaknya yaitu arginin membantu produksi oksida nitrat yang penting untuk sirkulasi darah dan penyembuhan jaringan. Kekurangan dari arginin dapat menyebabkan gangguan dalam penyembuhan luka dan penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu kekurangan omega-3, peningkatan peradangan dan risiko penyakit jantung. Dampaknya yaitu omega-3 memiliki sifat antiinflamasi dan mendukung kesehatan jantung. Kekurangannya yaitu omega-3 dapat menyebabkan peningkatan peradangan di tubuh, risiko lebih tinggi untuk penyakit jantung, dan gangguan kognitif. Yang keempat yaitu kekurangan antioksidan, stres oksidatif, dan kekurangan sel. Dampaknya yaitu antioksidan seperti vitamin C dan E melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif. Kekurangannya yaitu antioksidan dapat menyebabkan kerusakan sel, penuaan dini, dan peningkatan risiko penyakit kronis seperti kanker. Yang kelima yaitu kekurangan selenium, penurunan fungsi imun dan stres oksidatif tinggi. Dampaknya yaitu selenium mendukung enzim antioksidan dan sistem kekebalan tubuh. Kekurangan selenium dapat menyebabkan penurunan kekebalan, stres oksidatif yang meningkat, dan gangguan fungsi tiroid. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.